caranya ya, pertama adalah mengikuti perkembangan apa yang sedang tren di anak-anak. Kenapa harus ngikutin apa yang sedang tren? Karena apa yang tren di anak-anak saat ini itu yang akan menarik perhatian mereka ke kita. Kalau misalnya lagi tren-trennya bikin TikTok atau apa, ya kan ya, bener kan, anak-anak tuh begitu pada saat kita mulai memberikan materi via TikTok atau membuat tugas via TikTok yang ya konten atau apa, biasanya mereka akan lebih semangat karena mereka sudah terbiasa kan, karena mereka sudah lebih tertarik dengan media itu. Karena sekarang media saat ini banyak sekali media digital yang bisa kita pakai, yang lagi digandrungi anak-anak. Jadi caranya itu kata saya memahami anak, tahu nih anak nih lagi trennya apa gitu, pengennya seperti apa. Ada sih, kataku adalah kemampuan untuk belajar lagi. Serius, jadi kemampuan untuk belajar lagi yang harus kita miliki dan mau belajar. Karena namanya era digital itu kan pasti berubah-ubah seiring zaman ya, yang otomatis mau nggak mau kita belajar ya. Pasti saya pribadi aja nggak begitu menguasai yang namanya bikin TikTok, bener kan? Bisa IG sama buka Facebook aja udah syukur gitu kan. Atau gimana cara-caranya membuat video pembelajaran yang menarik dengan YouTube. Akhirnya kan mau nggak mau kita belajar atau mencari-cari info bagaimana bikin video yang menarik, ya otomatis cari aplikasi yang bisa buat ini ya. Skill yang dibutuhkan sih yaitu kemauan belajar gitu, karena kalau nggak belajar ya nggak tahu cara bikinnya. Tantangannya di era digital adalah mampu menghadirkan sesuatu yang menarik dalam anak. Kadang-kadang nih kita sudah cukup berusaha nih bikin ngikutin teman-teman seperti saya bilang kayak TikTok apa, tapi ternyata kalau isinya masih membosankan, anak masih nggak ada fokusnya ke kita, ya kan. Jadi kita kadang-kadang udah ngirim Nina videonya silahkan disimak, kita sudah berusaha menarik, jungkir balik bikin video yang menarik, tapi kalau kata anak masih terlihat kuno atau tidak menarik perhatian mereka, masih nggak tersimak gitu. Sama sih, itu sih tantangannya. Yang kedua yaitu tantangan dari belajar itu, karena kita mah, terutama saya yang dulu tua termasuknya yang tidak terlalu mudah update dengan teknologi ya pasti awal-awal untuk ngulik-ngulik teknologi baru itu pusing pertamanya. Ngeklik apa nih, harus bagaimana nih step-stepnya. Nah itu sih tantangannya, harus ya belajarnya itu terus bagaimana caranya dari hasil-hasil yang kita bikin itu bisa menarik perhatian siswa. Ya walaupun kita udah ngikut TikTok, tapi kalau isinya masih membosankan, anak tetap tidak bisa ada konsentrasi ke kitanya, tidak ada perhatian. Mengarahkan siswanya, kita sih kadang-kadang ngasih tugasnya dalam hal ini memanfaatkan teknologi yang mereka kuasai. Misalnya kalau tugas saya misalnya tentang ibu atau tentang ayah atau tentang kegiatan sehari atau bagaimana belajarnya, bisa kita gunakan dengan cara coba bikin rekaman reel, kakaknya tuh reel apa tuh yang biasa tuh yang cuma berapa menit, semenit, 2 menit gitu. Video reel yang di Instagram. Bisa kan, bisa dimakan. Ayo coba kalian bikin yang menggambarkan bagaimana seperti yang kita tugas dulu, bisa kan mengarahkan. Jadi kayak bisa memberi tugas-tugas tapi yang mereka bisa lakukan dengan senang karena sudah terbiasa. Ya kan. Seperti itu. Atau kita membuat aplikasi. Sekarang ada sih yang sering dipakai oleh beberapa guru, kayak pengulasan materi tapi bentuk game. Kayak Kahoot, ya kan. Lalu apalagi game
gitu, atau TTS online yang isi-isinya review gitu. Nah itu juga bisa kita pakai untuk mengajak anak menggunakan media digital dalam